Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Baiklah, sekarang kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan belajar tentang perjuangan Abu Bakar dalam dakwah Islam. Baiklah anak-anak, siapa yang suka pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Ya, alhamdulillah kalian suka semua ya pelajaran sejarah, apalagi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, kita akan belajar tentang perjuangan Abu Bakar dalam dakwah Islam. Ketika Abu Bakar diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, maka tanpa ragu lagi Abu Bakar langsung menerima ajakan dengan sepenuh hati. Sejak hari pertama masuk Islam, Abu Bakar sudah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah demi agama Allah, yaitu agama Islam. Ya, agama Islam. Rasulullah dengan Abu Bakar sangat akrab. Berkat keakraban dan senang bergaul dengan semua golongan masyarakat, maka banyak di antara masyarakat yang mengikuti jejak Abu Bakar dan menerima Islam sebagai agamanya. Di antara mereka yang masuk Islam atas ajakan dari dakwah yang dilakukan Abu Bakar yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubay bin Jarrah, serta banyak lagi yang lain yang berasal dari penduduk Mekah. Usaha Abu Bakar dalam berdakwah perlu dikagumi karena ia menyatakan dengan terang-terangan keislamannya, lalu mengajak orang-orang kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dia berani tampil di depan umum ketika orang-orang masih ragu dan sangat berhati-hati. Yang dilakukan oleh Abu Bakar tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dia melakukannya dengan perbuatan dan harta. Misalnya, dalam berdakwah kepada kaum du'afa dan orang-orang miskin yang disiksa dan dianiaya oleh musuhnya. Tidak hanya dengan sikapnya yang lemah lembut, kemudian menasihati agar bersabar, tetapi Abu Bakar menyantuni dan membebaskan mereka dengan hartanya. Ketika Abu Bakar masuk Islam, hartanya sangat banyak. Tidak kurang dari 40.000 dirham yang diperoleh dari hasil perdagangannya. Selama dalam Islam di Mekah terus berdagang dan mendapat laba yang besar. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, harta hanya tinggal 5.000 dirham. Adapun harta yang disimpan akhirnya habis untuk kepentingan dakwah dan mengajak orang-orang ke jalan Allah. Harta bendanya banyak dikorbankan untuk kepentingan kaum muslimin dan agama Islam. Abu Bakar merupakan seorang pembela Nabi Muhammad SAW yang setia. Setiap dia melihat Nabi Muhammad SAW diganggu oleh kaum Quraisy,
Dia selalu membela dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sangat mempercayai dan membenarkan apa yang diucapkan dan dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya peristiwa Isra Mi'raj, hingga ia mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama Abu Bakar sekarang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu hijrah ke Madinah. Abu Bakar pun selalu ambil bagian perang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, dari penjelasan tentang perjuangan Abu Bakar dalam dakwah Islam, apakah ada pertanyaan tentang perjuangan Abu Bakar dalam dakwah Islam? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Akan akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.